Halo teman-teman semua, jadi sebelumnya tuh aku udah pernah ngomong ya kalau misalkan aku tuh bakal ngadain Zoom gitu bahas bareng kimia, cuma karena waktunya belum ada, jadi aku buatin video aja ya buat kalian betul UGM nanti. Semoga konsisten. Kali ini bakal aku mulai dari TKDU Potensi terlebih dahulu. Part 1 ya teman-teman, jadi jangan lupa ditonton part selanjutnya. Aku tuh buat sekarang supaya besok kalau misalkan mendekati utul aku yang nggak bisa karena masalah perkuliahan, jadi kalian udah bisa nih nonton video ini semua secara lengkap gitu. Oke, sudah terlihat. Jika mungkin dari kalian ada yang suaranya mungkin kurang terdengar, bisa dikerasin volumenya, karena dulu tuh ada yang komplain Kak suaranya nggak kedengeran. Padahal kalau misalkan aku setel sendiri atau di device lain yang udah aku upload ini itu kedengeran. Oke, jadi soal TKDU Potensi untuk UGM ini tuh kira-kira ada 100 soal dan satu soalnya tuh nggak sampai 1 menit harus dikerjain secara cepat dan tepat. Jadi, biasanya untuk lolos UTUL minimal harus bisa soal TKDU Potensi ini, karena ini bisa banget untuk meningkatin skor kalian gitu. Bagi kalian yang ingin menonton video TKDU Potensi di tahun yang sebelumnya, ada banget karena jujur aku UTUL 2 kali itu TKDU Potensi soalnya ya gitu-gitu aja. Aku harap kalian yang mau UTUL UGM juga bisa ngerjain soal TKDU Potensi ini secara tepat ya kawan-kawan. Oke, nah model soalnya adalah kayak gini. Yang pertama, ini adalah ada diagram. Nah, caranya itu kayak gini. Di sini kan ada anting, perhiasan, gelang. Nah, anting dan gelang itu merupakan perhiasan. Jadi diagramnya gini, nih perhiasannya dia di dalamnya ada anting sama gelang. Nah, tapi anting sama gelang itu tidak berikatan. Jadi dia nggak beririsan ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang A gitu. Gampang banget kan? Ini tuh harusnya bisa dikerjain cuma beberapa detik aja untuk mengerjakan soal. Nah, sisa waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain yang mungkin butuh waktu lebih lama. Oke, lanjut nomor 2. Nah, di sini ada nasi, beras, tape. Nah, kalau tape dia bahannya bukan dari beras, tapi tape itu sebenarnya dari ketan, teman-teman. Jadi kalau misalkan digambarin, tape itu sendiri, kemudian nasi sama beras dia bergabung karena dia merupakan bahan pembuatnya. Yang D ya, teman-teman. Kemudian nomor 3, tahu, tempe, kedelai. Nah, kalau tahu sama tempe jelas-jelas dia terbuat dari kedelai. Nah, jadi yang benar yang A. Karena tahu sama tempe itu juga dia nggak berikatan ya teman-teman, jadi tidak beririsan. Kemudian ini ibu kota negara Jakarta sama Sydney. Nah, Jakarta itu merupakan ibu kota negara Indonesia. Nah, kalau Sydney dia bukan merupakan ibu kota dari Australia ya teman-teman. Jadi untuk diagramnya itu jadi Jakarta dia merupakan ibu kota tapi Sydney dia bukan ibu kota. Jadi yang D. Nah, ibu kota yang Australia kan harusnya Canberra kan. Nah, kalau misalkan ini bukan ibu kota tapi kota aja, mungkin jawabannya yang A. Nah, nomor 5, kendaraan mobil restoran. Nah, mobil itu termasuk dalam kendaraan, tapi restoran dia kayaknya sendirian deh. Jadi dikunci jawabannya yang do. Kemudian nomor 6, ada pohon, akar, daun. Nah, daun sama akar itu merupakan bagian dari pohon. Tapi akar sama daun dia kan kayak sendiri-sendiri, nggak ada penghubungnya. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal analogi. Ini juga sering banget keluar. Jujur, kalau misalkan kalian belajar UTUL UGM, apalagi bagian TKDU potensinya ini tuh nggak hanya keluar di UTUL UGM loh teman-teman, tapi ujian mandiri yang lain kayak Undip, Unair gitu di tahunku tuh keluar terus. Apalagi yang kayak analogi kayak gini. Nah, caranya, di sini kan ada matahari sama panas. Hubungannya apa sih? Oh, matahari itu rasanya kayaknya panas. Nah, terus habis itu kita cari nih di A, B, C, D, E yang memiliki analogi yang sama, yaitu yang A. Jadi salju itu rasanya dingin. Kemudian nomor 8, pikir kemudian paham. Nah, kalau dipikir lama-lama jadi paham. Nah, kalau diucap lama-lama jadi pidato jelas enggak. Jalan lama-lama jadi lancar, kayak aneh gitu, bukan sejajar gitu ya, teman-teman. Kemudian kerja lama-lama jadi cakap, bukan. Lincah lama-lama jadi gerak, bukan. Dilatih lama-lama jadi cekatan. Nah, ini lebih mendekati ya. Nah, kemudian nomor 9.
telinga, tuli. Nah, kalau telinga ada yang rusak bagiannya, lama-lama jadi tuli. Nah, kemudian apa lagi nih? Kaki, kalau misalkan ada yang rusak syarafnya, lama-lama jadi lumpuh, jadi yang C. Kalau misalkan kalian menemukan soal analogi kayak gini, yang kiranya itu bingung banget, pilih aja yang paling mendekati. Pasti kalian punya feeling yang kayaknya ini deh yang paling mendekati, gitu ya teman-teman. Oke, untuk soal selanjutnya adalah soal sinonim. Ini juga sering keluar di ujian mandiri selain UGM juga ya, teman-teman. Nah, caranya biasanya tuh aku latihan dari buku TPA. Nah, buku TPA itu adalah soal masuk PTN tahun-tahun lama, kurang dari 2019 dulu pakainya adalah soal TPA. Nah, biasanya di buku tersebut ada kayak sinonim gini, kemudian aku catetin satu-satu, kemudian aku hafalin gitu secara singkat aja sih, gitu. Untuk sinonim undang, berarti dia diundang, berarti dia diapain? Di-invite, diajak. Kemudian nomor 11 gelap. Gelap berarti dia kayak hitam, berarti kayak nuansanya kelam. Kemudian bimbang, bingung. Kalau bimbang, bingung, berarti dia ragu-ragu. Nah, kemudian antonim, lawan kata. Rapuh, berarti rapuh lawan katanya dia kukuh. Bongsor, jadi dia gede, lawan katanya bisa kerdil atau kecil. Kayaknya lebih ke kerdil deh, soalnya kayak orang gitu, orang kecil gitu. Kemudian nomor 15. Gol galip. Nah, biasanya yang nggak tahu artinya kayak gini, bisa dicari di KBBI. Galip artinya berjaya, menang, umum, lazim. Jadi ini salah, ini salah. Nanti lawan katanya umum, apa? Khusus. Oke teman-teman semua lanjut nomor 16. Nah, sebelumnya untuk materi nomor 16 ini udah pernah aku bahas di bahas PU dari nol. Di video aku sebelum ini kalian bisa search aja. Nah, di sini ada 3 premis, tapi biasanya kalau misalkan soal utul UGM itu dia hanya 2 premis dan ujian mandiri lain itu hanya 2 premis. Oke, jadi di sini ada kata-kata jika kabut asap semakin tebal, ini tuh P. Maka, itu aku tulis kayak gini, penglihatan berkurang tuh Ki. Nah, premis nomor 2, jika bantuan pemerintah meningkat, dia beda ya, berarti aku kasih simbol beda. R. Maka, api cepat padam juga beda. S. Nah, di sini, kabut asap semakin tebal. Nah, itu P ya. Atau, api tidak cepat padam. Itu apa? S ya. Nah, di sini ada kata tidak, jadi kita kasih negatif. Nah, di materi aku yang bahas PU dari nol, itu tuh ada materi kalau misalkan nih ada premis P maka S. Itu bisa diubah jadi min P atau S. Nah, itu mirip ya sama yang premis ketiga, tapi bedanya apa? Bedanya yang depan negatif. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa ubah jadi jika maka dengan seperti ini teman-teman, min P maka min S. Nah, kalau kalian ingin membalik ini, itu tuh caranya jadi min Q maka min P. Nah, kita dapat ini, dan kita dapat ini. Nah, coba kalau ini dibalik gimana? Jadi min S maka min R. Coba ini kita irisin sama yang min S maka min R. Coret-coret jadi min Q, maka min R bisa kita tulis jadi Q atau min R. Nah, kalau di sini ada nggak? Q-nya adalah penglihatan berkurang, atau R-nya adalah bantuan pemerintah meningkat, tapi ada negatifnya, jadi bantuan pemerintah tidak meningkat. Jadi jawabannya yang A. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut nomor 17. Nah, ini ada semua sama sebagian. Ini juga pernah aku jelasin kalau misalkan ada kata semua dan sebagian,
kalian pilih yang sebagian. Tapi kalau adanya semua sama semua, atau sebagian sama sebagian, ya adanya itu ya harus dipilih yang itu dong. Nah, di soal yang nomor 17 itu kan semua sama semua. Jadi kita pilih kata-kata semua. Jadi yang ada kata-kata ada atau sebagian, sebagian sama ada itu sama aja. Jadi kita coret. Nah, kemudian di situ kan semua orang berumur 17 tahun memiliki KTP. Semua orang yang mempunyai KTP pernah ke kantor kelurahan. Nah, kita singkirin dulu nih kata-kata yang sama. Singkirin bukan berarti dihilangin ya, singkirin dulu yang sama. Berarti yang apa? Memiliki KTP, juga mempunyai KTP. Yang beda berumur 17 tahun. Ini kantor kelurahan. Jadi bisa diambil kesimpulan dari kata-kata yang belum kita singkirin ini sama ini. Jadi semua yang umurnya 17 tahun itu pernah ke kantor kelurahan. Nah, jadi yang B. Gitu, gampang banget kan? Nah, kalau di opsi ada semua orang yang berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan itu mempunyai KTP, berarti itu juga benar ya teman-teman, karena tadi aku kan bilang singkirin kan, bukan dihilangin. Jadi jangan bingung. Kemudian nomor 18. Nah, di sini ada kata-kata semua sama sebagian. Kalian pilih aja yang mana? Sebagian. Jadi yang ada kata semua, seluruh, kayak gini tuh dihilangin aja. Nah, kita cari kata-kata yang sama untuk disingkirkan. Nah, di sini semua siswa dari kelas 11 akan ke perpustakaan. Siswa yang ada di aula adalah siswa kelas 11. Nah, siswa kelas 11 ini boleh disingkirin dulu. Yang beda adalah ke perpustakaan sama aula siswa yang ada di aula. Jadi, di ABC-nya cari aja di situ yang ada perpustakaan sama aula. Aula, perpustakaan, ini nggak ada aula, ini ada aula, ada perpustakaan. Nah, habis itu baru kita baca. Yang C, sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Yang E, sebagian siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan. Jadi, yang lebih make sense adalah yang C, yang tidak ada kata tidaknya. Nah, sebenarnya kalau misalkan nanti ada kayak gini, kata-kata sebagian siswa atau sebagian yang lain, kemudian nggak ada nih opsi yang C, adanya cuma yang E, itu yang E bisa jadi jawaban. Karena juga kalau misalkan dipikir-pikir nih, kan sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Nah, itu kan sebagiannya, dari sebagian lagi nggak akan ke perpustakaan dong, gitu. Jadi tapi di sini karena ada opsi yang C, jadi pilih aja yang C. Nah, ini model soal yang dibaca. Jadi nggak ada cara pilih-pilih kayak tadi. Di sini kan setiap peserta TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Dewi tidak menerima buku panduan dari panitia. Nah, tapi cara cepatnya adalah yang sama disingkirin. Nah, yang sama adalah ini. Berarti setiap peserta TOEFL sama, berarti yang beda adalah setiap peserta TOEFL sama Devi tidak menerima buku. Jadi, Dewi bukan peserta TOEFL. Jadi ya, D gitu. Gampang ya, tinggal singkirin-singkirin aja yang ada kata-kata samanya. Kemudian nomor 20, ini ada semua sama sebagian. Tinggal pilih sebagian, jadi yang semua disingkirin aja. Jadi sebagian buah yang rasanya manis disukai anak-anak. Sama semua buah yang rasanya manis mengandung karbohidrat. Mengandung karbohidrat. Jadi yang sama kata-kata rasanya manis. Ini juga rasanya manis. Ini mengandung karbohidrat sama disukai anak-anak. Jadi kesimpulannya yang ada kata-kata mengandung karbohidrat sama disukai anak-anak. Ini berarti nggak usah dulu. Nah, lebih ke yang D ya.
Sebagian buah yang disukai anak-anak mengandung karbohidrat. Ada kata-kata anak-anak sama karbohidrat. Ini sama aja. Lanjut. Oke, jadi untuk nomor 21, ini bukan semua sama sebagian, tapi semua sama tidak semua. Nah, biasanya kalau kayak gini, aku tuh lebih baca ke kalimatnya aja. Nah, di sini kan ada semua buah mengandung vitamin C. Tidak semua buah berwarna merah, jadi tinggal digabungin aja. Buah yang mengandung vitamin C tidak semuanya warnanya merah. Jadi yang C gitu. Dia nomor 22. Di sini Dan adalah putra Joshua dan Abang Gui. Berarti Dan itu adalah putranya Joshua dan abangnya Gui. Jadi Joshua punya anak Gu- Gui sama Dan. Kemudian Margaret adalah ibu Gui. Jadi Margaret dia istrinya Joshua dan putri Judy. Putri Judy. Berarti Judy adalah nenek dari Gui dan Dan. Nah, manakah yang benar? Margaret adalah ibu Dan. Nah, ini benar ya, B. Kalau yang lain bisa dicek sendiri dari diagram ini tadi. Oke, nomor 24. Maka urutan keinginan Aska adalah, nah ini juga harus dibaca. Askia ingin menikah sebelum punya rumah. Dia ingin mendapatkan pekerjaan sebelum menikah. Jadi dia sebelum menikah pengen mendapat pekerjaan. Jadi ini Askia ya. Ini sebelum, ini setelah misalkan. Jadi dia sebelumnya pengen kerja, setelahnya pengen punya rumah. Nah, setelah mendapatkan pekerja, ia ingin mempunyai usaha sambilan. Nah, bisa jadi ini kan gak udah hubungannya sama pernikahan, kemudian yang selanjutnya dia ingin punya anak setelah mempunyai rumah. Jadi setelah menikah ya berarti. Rumah, anak, kemudian dia ingin mempunyai usaha sembilan, dia ingin mempunyai usaha sambilan sebelum punya rumah. Jadi ini nggak ada hubungannya sama nikah, tapi bisa kita taruh di sebelumnya. Jadi di sini. Sama tadi yang belum ini ya. Sama kerja sambilan sama usaha. Kemudian urutan keinginan Aska adalah, apa jadi Aska? Askia maksudnya. Jadi dia rumah sama anak nih di akhir setelah pernikahan. Nah, udah pas nih yang C. Yang lainnya gimana? Rumah sama anak nggak di akhir? Bisa salah. Oke. Nomor 25 ini juga harus membuat sketsa dulu kalau aku ya. Rumah Pak Joko, Pak Roni, Pak Indra, dan Pak Doni perlu dalam satu deret. Terdapat dua rumah yang dicat dengan warna yang sama. Tiga rumah lainnya hijau, ungu, dan biru. Rumah Pak Joko bersebelahan dengan rumah Pak Doni. Jadi Joko sama Doni. Kemudian Pak Roni bercat hijau berada di tengah. Ini Roni hijau. Di sebelah rumah bercat putih pasti rumah bercat selain putih. Nah ini bentar dulu. Rumah Pak Indra tak bercat putih. Nah, jadi karena ini udah diketahui tiga, berarti ini duanya di sini ya. Pak Rudi sama Pak Indra. Ini bisa kebalikan karena di soal nggak diketahui. Di sebelah rumah bercat putih, pasti rumah bercat selain putih. Nanti yang putih kira-kira siapa ya? Coba Pak Doni putih. Kalau Pak Doni putih, ini bisa jadi ungu atau biru. Nah, bisa jadi urutannya kayak gini. Coba kita baca opsinya. Rumah Pak Indra berwarna ungu. Mungkin juga karena biru sama ungu bisa ditukar. Mungkin ya, berarti ini pasti bukan salah. Kemudian rumah Pak Roni bersebelahan dengan rumah Pak Indra. Rumah Pak Roni bersebelahan dengan Pak Indra. Mungkin juga karena ini bisa ditukar tadi. Kemudian ini rumah Pak Rudi berwarna biru. Pak Rudi. Salah dong. Eh, kemudian Pak Rudi itu yang ini. Nah, dia berwarna biru.
Mungkin juga karena di dalam yang diketahui ini belum ada. Kemudian yang D, rumah Pak Roni diapit Pak Doni dan Bu Indah. Pak Roni diapit Doni sama Indah. Bisa juga karena ini tadi bisa dibalik. Kemudian rumah Pak Rudi bersebelahan dengan rumah Pak Joko. Rumah Pak Rudi yang ini bersebelahan dengan Pak Joko. Nggak bisa dong, karena Pak Doni bersebelahan sama Pak Joko. Sedangkan tadi putih sama putih dia nggak boleh bersebelahan. Jadi jawabannya yang E. Lanjut, slide terakhir. Jika Cantika lebih tinggi dari Andra, maka dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Tinggi badan Andra lebih tinggi daripada Bunga. Jadi Andra lebih tinggi dari Bunga. Tinggi Cantika sama dengan Esti. Frada lebih tinggi daripada Daru. Hanya ada dua peserta yang tinggi badannya sama. Siapa ya itu? Nah, di sini jika Cantika lebih di, di- Nah, di sini jika Cantika lebih tinggi daripada Andra, maka gimana? Nah, tadi dia ini B itu siapa? Bunga, dia aja lebih pendek daripada Andra. Berarti Bunga sama Cantika lebih tinggian Cantika banget dong. Nah, di opsi ada nggak? Cantika lebih tinggi dari Bunga. Nggak ada ya. Nah, atau karena Cantika tingginya itu sama kayak Esti, berarti di sini Esti lebih tinggi dari Bunga, ada nggak? Ada yang B. Gitu. Kemudian nomor 27, berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang pasti salah adalah, nah, di sini kita tinggal cocokkan aja. Nah, di sini kita tinggal mencocokkan saja yang A, Bunga lebih tinggi daripada Daru. Daru, belum bisa diketahui. Kemudian, Andra lebih tinggi daripada Daru. Andra lebih tinggi daripada Daru. Belum bisa diketahui juga. Coba yang C. Andra sama tinggi dengan Esti. Nah, ini nggak mungkin karena Esti itu sama tinggi. Nah, ini tuh nggak mungkin karena Esti itu tingginya sama kayak Cantika. Sedangkan di pernyataan hanya ada dua peserta yang tinggi badannya sama. Jadi ya nggak mungkin yang C. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih, cari aja yang dari opsi yang udah jelas-jelas salah. Jadi nggak semuanya tuh bisa dibuktiin. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini soal yang hitungan. Sebuah mesin mampu memotong 18 roti dalam waktu 2 menit. Berapakah roti yang mampu dipotong 3 mesin dalam waktu 3 menit? Nah, kalau semesin aja, dia bisa 18 roti dalam 2 menit. Kalau 3 menit berapa? Tinggal bandingin aja ya. Coba dulu kita bandingin. Nah, ini kalau 3 menit dalam satu mesin. Jadi kalau mesinnya 3, tinggal 27 dikali. Kemudian nomor 29. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil. Nah, biasanya cara cepatnya itu aku cari dulu yang sama. Ini sama ini kan sama. Tapi persenan yang gedean yang ini. Jadi yang ini nggak mungkin jadi yang paling kecil. Jadi udah dicoret aja. Nah, ini sama ini 0,33 sama 0,99 dia kan berkelipatan. Kalau mau dibuat sama, itu kan tinggal 0,33 kali 15%. Nah, di sini diganti 0,33 dikali 30%. Nah, kalau ini paling kecil nggak mungkin ya, berarti yang D salah. Nah, tinggal yang B, C, E. Nah, di sini 25% sama 0,25 sama ya, tapi ini kan persen 20% bisa diganti 0,2. Tapi desimalnya lebih gedean yang bawah, jadi yang E salah ya.
Nah, tinggal nih yang B atau C. Nah, ini dihitung aja, setengah, 1/2 kan 3/2 dikali 25% kan 1/4. Jadi dia 8, 3/8 sama yang C 1/3 sama 15%, 5. Jadi 5/100. Nah, ini ada 5/100 sama, ini kalau dikali 125, 125, jadi lebih kecil yang mana? 5% atau itu berapa? Kalau dipersenin, 37,5%. Jadi yang paling kecil yang 5% ya. Cek. Oke, mungkin itu dia part 1 dari aku tentang TKD Potensi. Part selanjutnya bisa kalian lihat. Semoga membantu dan keluar di ujian tulis UGM tahun 2024 ini ya teman-teman.